Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Afandi. Saya dari Sekolah SMK Negeri 1 Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tata cara merakit sebuah CPU. Sebelum melakukan perakitan, saya akan menjelaskan fungsi dari alat dan komponen dari CPU tersebut. Ini adalah obeng. Obeng berfungsi untuk mengendorkan dan mengencangkan skrup. Dan ini adalah motherboard. Motherboard berfungsi sebagai penghubung dari perangkat lain dari hardware yang ada di dalamnya. Dan ini adalah prosesor. Prosesor berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer. Adalah heatsink. Heatsink berfungsi sebagai pendingin dari sebuah prosesor. Dan ini adalah pasta. Pasta berfungsi sebagai pendingin dari prosesor. Fungsinya sama seperti heatsink. Dan ini adalah hard disk. Hard disk berfungsi sebagai penyimpan data dari sebuah komputer. Dan ini adalah RAM. RAM berfungsi sebagai penyimpan data sementara yang sedang dijalankan oleh sebuah komputer. Dan ini adalah VGA card. VGA card berfungsi sebagai memperjelas tampilan grafis atau video. Dan ini adalah DVD room. DVD room berfungsi sebagai membaca data yang berada di dalam CD atau DVD. Dan ini adalah kabel SATA. Kabel SATA berfungsi sebagai penghubung antara hard disk dan DVD room ke motherboard. Dan ini adalah power supply universal. Power supply universal berfungsi sebagai menyuplai daya ke perangkat lain. Dan ini adalah casing. Casing berfungsi sebagai pelindung perangkat keras yang berada di dalamnya. Dan selanjutnya saya akan menampilkan tata cara merakit sebuah CPU. Pada tahap pertama, yang harus kita perhatikan adalah tata letak dan skematik beberapa hardware pada motherboard. Dan kali ini adalah contoh dari motherboard yang saya gunakan. Dan tata letak tersebut diantaranya, ini letak dari prosesor, ini letak dari RAM, letak VGA, ini letak dari kabel data SATA, dan ini merupakan F-panel yang berfungsi sebagai slot tombol power. Lebih jelasnya akan saya terangkan pada tahap perakitan nanti. Oke, kita akan memasuki ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kita akan memasang sebuah prosesor pada motherboard. Sebelum memasang prosesor, kita harus mengetahui posisi lekukan yang ada di prosesor dengan yang ada di motherboard. Begini cara pemasangannya. Setelah prosesor terpasang dengan baik, kita mengunci sebuah pengaitnya. Kita akan memberi pasta prosesor pada prosesor agar tidak mengalami suhu yang panas saat terkena heatsink. Saat memberi pasta, usahakan memberikan sedikit saja, sehingga kita memberi pasta terlalu banyak, pasta tersebut akan meluber pada setiap komponen yang ada di prosesor. Setelah kita memberi pasta prosesor, tahap berikutnya yaitu memasang fan heatsink pada motherboard. Masukkan pengunci heatsink yang tersedia pada lubang motherboard, lalu kencangkan. Tancapkan kabel power fan heatsink yang ada di motherboard seperti ini. Setelah itu, siapkan casing untuk penempatan motherboard pada casing. Lalu kita pasang motherboard pada casing.
terpasang, lalu kita masukkan skrup pada setiap lubang yang tersedia. Setelah motherboard terpasang pada casing, tahap selanjutnya kita akan memasang power supply pada heatsink. Setelah terpasang, kita akan memasang sebuah skrup pada setiap lubang yang tersedia. Oke, saya kira sudah cukup untuk memasang tiga buah skrup. Pada tahap selanjutnya, kita akan memasang kabel power 24 pin pada motherboard. Setelah itu, kita akan memasang kabel power ATX pada tempat yang telah disediakan. Pada tahap kali ini, kita akan memasang hard disk pada casing yang letaknya sudah disediakan. Setelah itu, kita akan memasang skrup pada lubang yang telah disediakan. Tancapkan kabel power pada hard disk. Lalu tancapkan juga kabel data SATA pada hard disk yang menghubungkan ke motherboard. Pada tahap kali ini, kita akan memasang DVD room pada casing. Letakkan melalui depan. Setelah itu, masukkan skrup pada lubang yang disediakan. Kita kencangkan dengan obeng. Kemudian tancapkan kabel power pada DVD room. Lalu pasangkan juga kabel data SATA yang menghubungkan DVD room ke motherboard. Pada tahap kali ini, kita akan memasang VGA pada slot yang tersedia di motherboard. Usahakan memasukkan secara yang bersamaan pada ujung kiri dan ujung kanan. Pada kali ini, kita akan memasang kabel reset pada motherboard, HDD LED, power LED, kabel power. Pada tahap selanjutnya, kita akan memasang RAM pada motherboard. Usahakan posisi lekukan sesuai dengan slot yang ada di motherboard.
Demikian perakitan sebuah CPU. Semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.